Halo, selamat datang di dunia uangku. Apa kabarnya? Semoga baik selalu. Kita akan membahas 6 strategi cara atur dana pendidikan anak di saat pandemi masih berlangsung. Sebelum itu jangan lupa like dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar kami bisa selalu update video tentang dunia uangku. Di masa pandemi ketika kondisi ekonomi sulit, sebagian besar orang tua menunda menabung untuk pendidikan anak-anaknya. Menurut sebuah studi oleh platform online Cholgebachker, 16% orang tua yang menabung untuk dana pendidikan anak-anak mereka memutuskan untuk berhenti. 13% memilih untuk mengurangi donasi. Dan 17% menarik dana pendidikan dari tabungan. Semakin cepat Anda mulai menabung untuk dana pendidikan anak Anda, semakin baik. Hal ini dikarenakan biaya pendidikan harus meningkat setiap tahunnya. Di Indonesia misalnya, tingkat inflasi dana pendidikan sangat tinggi hingga 15% per tahun. Oleh karena itu perlu disiapkan dana pendidikan untuk mengimbangi tingginya tingkat inflasi. Lalu adakah tips untuk membantu orang tua merencanakan dana pendidikannya? Berikut kami akan melakukan review untuk Anda. Simak yuk videonya sampai habis, jangan di skip. 1. Ketahui dulu berapa banyak yang harus ditabung. Jika Anda masih ingin menghemat uang untuk pendidikan anak Anda harus terlebih dahulu menjelaskan berapa banyak yang Anda butuhkan. Anda dapat memperkirakannya dengan melihat biaya kuliah Anda saat ini dan menambahkan inflasi 15% setiap tahun. Misalnya, Anda mungkin ingin menghemat biaya kuliah anak Anda selama 10 tahun lagi. Jika biaya kuliah di PTN saat ini 30 juta rupiah, berarti diperkirakan 75 juta rupiah dalam 10 tahun. Dari situ Anda akan tahu berapa banyak uang yang bisa Anda hemat. Di masa depan kita dapat memenuhi setidaknya sepertiga dari kebutuhan ini. Sepertiga sisanya dapat diperoleh nanti dari pendapatan atau bantuan beasiswa saat itu. Namun jauh lebih baik jika Anda dapat menyimpannya sepenuhnya. Jika Anda sudah mengetahui nilai yang Anda butuhkan, Anda dapat membuat keputusan yang bijak menentukan langkah selanjutnya. 2. Sesuaikan dengan kemampuan. Semua orang tua selalu menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Tentu saja itu bukan hal yang buruk. Tapi, jangan menutup mata atau mengukur kemampuan keuangan keluarga Anda. Kepatuhan adalah kunci untuk menjaga konsistensi. Oleh karena itu, dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa merasa terbebani. Tujuan yang masuk akal atau realistis pasti tidak akan membanjiri situasi keuangan Anda. Ini juga meningkatkan kepercayaan diri Anda dalam mencapai tujuan ini. Di masa pandemi ini, seperti persiapan dana darurat. Karena itu pastikan Anda bisa membagi anggaran tabungan dengan benar. Jika rasio tabungan bulanan adalah 20%, misal 10% untuk dana darurat dan 10% untuk tabungan dana pendidikan, bila persentase tabungan Anda setiap bulannya adalah sebesar 20%. 3. Pemilihan waktu yang tepat adalah kunci. Bisa dibilang waktu adalah aset. Semakin cepat Anda memulainya, semakin besar pula keuntungan yang bisa diperoleh. Untuk menyimpan tabungan dana pendidikan, Anda bisa memilih produk asuransi atau produk investasi jangka panjang seperti reksadana saham. Ketika Anda lebih cepat memulainya, Anda akan memperoleh keuntungan bunga majemuk yang bisa mengimbangi angka inflasi dana pendidikan setiap tahunnya. Jika Anda sudah mulai menabung saat anak Anda lahir, pada saat dia masuk perguruan tinggi, sekitar sepertiga dari tujuan dana pendidikan sudah bisa terpenuhi, atau bahkan lebih. Bandingkan dengan saat Anda baru mulai menabung saat anak Anda sudah duduk di bangku SMA. Mencapai tujuan membayar uang kuliah mau tidak mau membutuhkan penghematan 6 kali lipat lebih banyak setiap bulan agar tujuan dana pendidikan untuk biaya kuliah tetap dapat tercapai. 4. Pilih perencanaan sesuai tujuan. Anda dapat meminta bantuan penasihat keuangan Anda, atau Anda dapat meminta rekan kerja lokal Anda dan orang-orang yang sudah memiliki dana pendidikan. Carilah sebanyak mungkin pilihan agar Anda bisa memilih produk yang paling sesuai dengan tujuan keuangan Anda. Atau Anda dapat memilih salah satu yang sesuai dengan anggaran bulanan Anda dan menyimpan tabungan Anda sampai jatuh tempo. Pikirkan apa yang bisa memberi Anda lebih banyak dan apa yang memberi Anda lebih sedikit.
Tentu saja hal itu dapat ditemukan melalui penelitian sebelumnya. Jika Anda memutuskan untuk berinvestasi sendiri, tanpa asuransi, ingatlah untuk mendistribusikan kembali investasi Anda ke produk yang lebih konservatif karena waktu yang dibutuhkan untuk memfasilitasi penarikan dan mengurangi risiko kerugian. 5. Ubah gaya hidup jadi lebih sesuai. Di awal masa pandemi, kamu sering berdiam diri di rumah, sehingga ada biaya tambahan seperti listrik, internet, serta makan dan minum. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dan seringkali menunda penghematan dana pendidikan. Padahal jika Anda ingin menyesuaikan gaya hidup dengan situasi saat ini, Anda tetap bisa menghemat uang untuk pendidikan. Misalnya menghemat listrik dan air di rumah, membatasi akses layanan streaming untuk menghemat biaya internet, memasak di rumah, dan mengurangi pembelian online. Oleh karena itu, tidak perlu lagi menunda-nunda menabung untuk pendidikan anak Anda. Jika Anda sedang berjuang untuk mengubah gaya hidup Anda, ada baiknya Anda mencari sumber pendapatan lain sebagai pemasukan tambahan. 6. Juga bisa melibatkan anak dalam hal ini. Kebutuhan anak Anda dipertaruhkan, jadi sebaiknya sertakan mereka dalam hal biaya sekolah. Hal ini sering diabaikan oleh orang tua ketika mengelola dana pendidikan anak. Untuk mengelola dana pendidikan perguruan tinggi, Anda dapat menanyakan kepada anak Anda jenis sekolah apa dan bidang apa yang mereka minati. Lebih baik beri mereka hak untuk memilih dan Anda dapat menawarkan banyak pilihan tergantung pada situasi keuangan keluarga Anda. Anda seharusnya tidak hanya dipaksa untuk menuruti keinginan Anda. Tidak peduli bagaimana anak Anda menjalaninya, dia bukan orang tuanya. Anda hanya perlu menginstruksikan mereka sesuai dengan pengalaman Anda. Hal ini juga dilakukan untuk memudahkan Anda mencapai tujuan akhir dengan dukungan dari seluruh anggota keluarga. Intinya, nanti atau sekarang pendanaan pendidikan perlu disiapkan agar terhindar dari risiko utang. Pendidikan tentu merupakan hak anak, sehingga harus dipenuhi oleh orang tua. Dewasa ini pendidikan memiliki jenjang tersendiri yang erat kaitannya dengan usia anak. Jika usia tertentu perlu berada pada level tertentu, tidak ada alasan untuk menundanya. Jadi, Anda harus mengikuti jadwal agar anak Anda bisa mengikuti teman sebayanya. Dengan demikian, orang tua yang tidak siap secara finansial pada waktu tertentu mau tidak mau terpaksa terjebak dalam perangkap utang agar anak-anak mereka tetap bersekolah tepat waktu. Nah, jika Anda bersedia membiayai pendidikan anak Anda, hal ini pasti bisa dihindari, kan? Demikianlah 6 strategi cara atur dana pendidikan anak di saat pandemi masih berlangsung. Jangan lupa like dan subscribe di channel Dunia Uangku agar kita dapat buat video bermanfaat lainnya. Terima kasih.